jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, "Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya." Selamat datang di ibadah online GBI Philadelphia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim dokter dan para hamba Tuhan GBI Philadelphia siap melayani saudara. Persembahan yang kita bawa ke rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah dan penyembahan kita. Untuk itu, bawalah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar saudara tidak ketinggalan informasi seputar kegiatan gereja kita. Mari bertumbuh bersama dalam rumah Tuhan. Sesaat lagi, ibadah akan segera dimulai. Mari fokuskan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya pada saat ini? Saya berdoa setiap kita ada dalam kasih karunia Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita mau datang memuji menyembah Tuhan lewat ibadah saat ini. Terpuji nama Tuhan, sama-sama kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa saat ini. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang padamu saat ini lewat ibadah ini Tuhan. Biar hadirat-Mu, sukacitamu, bahkan mujizat-Mu Engkau curahkan di tengah-tengah kami lewat ibadah ini Tuhan. Kami bersyukur atas segala kasih setia dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Bahwa kami lebih lagi menyembah-Mu saat ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami berserah kepadamu. Haleluya. Haleluya. Amin. Mari kita mau datang kepada Dia saat ini. Penyembahan kita kepada Dia. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah,
setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa kami lukiskan indahnya Kau Tuhan. lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari angkat tangan kita, tinggikan Dia. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh. Sekali lagi, ku tinggikan Engkau. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari angkat penyembahan kita kepada Dia saat ini. Yesus Tuhan, yang layak ditinggikan, dimuliakan. Kami bawa sembah kami Tuhan Yesus dalam hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu.
menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Coba kita bangkit berdiri bersama-sama. Sembah Dia lebih lagi. Ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Haleluya. Ku mengangkat tanganku Dan ku bersyukur, menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. haleluya. Ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Biar segala kemuliaan kembalikan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya dan siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Allah sumber kekuatan dalam kehidupan kita, sumber terang dalam kehidupan kita, Yesus Kristus Tuhan. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekat-Mu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama dengan-Mu yang aku percaya. Haleluya. Yesus terang kehidupan kita. Satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekat-Mu, saksikan kemurahan
Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar bersama denganmu. Oh, Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar bersama denganmu. Aku percaya Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar bersama denganmu yang aku percaya. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh kembali duduk. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami lebih lagi berserah kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah sumber kehidupan kami. Yesus Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari sekali lagi jemaat Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan.
sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi nyatakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Bapak, kami ucap syukur kalau hari ini kami dapat kembali beribadah di rumah kami, ruangan kami masing-masing. Kami tahu ya Roh Kudus, Engkau memenuhi ruangan yang kami gunakan, bahkan relung hati kami. Biar hari ini tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur. Agar setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tidak ada yang sia-sia Tuhan. Tapi semua berakar, semua bertumbuh, bahkan menghasilkan buah yang lebat dan kekal dalam kehidupan kami. Kiranya turun pengurapan pengajaran, sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu, sampaikan isi hati-Mu Tuhan kepada keluarga besar Philadelphia yang terkasih. Kami kembalikan segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dan setiap dari para saudara yang siap untuk terima kebenaran firman, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara, senang kalau kita dapat kembali berkumpul dalam program ibadah online GBI Philadelphia. Saya ingin menyapa keluarga besar Philadelphia di seluruh Indonesia. Saya berdoa saudara ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Katakan amin. Puji Tuhan saudara, kita berada di bulan ke-8 tahun 2024, memasuki minggu yang kedua. Saya percaya pengurapan dan pemakaian Tuhan terus bertambah-tambah dalam kehidupan kita dan keluarga. Saudara, setelah save, setelah diselamatkan, lalu set free, dibebaskan, dipulihkan, dimerdekakan, kita harus juga send, harus diutus, harus saudara mengerjakan panggilan Tuhan. Itu sebabnya hari ini saya percaya kita akan diberkati, tapi juga diperlengkapi dengan pengajaran firman Tuhan. Supaya semua kita bisa send, semua kita bisa diutus dan jadi berkat. Keluarga besar Philadelphia yang terkasih, sebagai hamba Tuhan, salah satu komitmen yang saya pegang adalah setiap kali saya berkhotbah, maka saudara saya akan persiapan yang terbaik. Saya akan berkhotbah yang terbaik sebaik yang saya bisa. Kenapa saudara? Karena jiwa-jiwa sedang kelaparan makanan rohani yang sehat dan seimbang. Apa kata firman Tuhan? Amos 8 ayat yang ke-11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara, saya percaya selama di rumah Tuhan ada makanan, maka di situ akan ada kebangkitan rohani. Saudara, selama di rumah Tuhan ada makanan, maka di situ jiwa-jiwa akan diselamatkan. Jiwa-jiwa akan dipulihkan, dibebaskan, diurapi, bahkan diberkati untuk jadi berkat. Katakan yes. Hari ini saudara, judul khotbah saya adalah di sini ada makanan. Di sini ada makanan. Saya berdoa saudara, di Philadelphia terus ada makanan rohani bagi jiwa-jiwa yang lapar akan kebenaran. Bahkan setiap jemaat yang mendapatkan makanan rohani juga ikut membagikan makanan rohani itu kepada keluarga, kepada kota,
kepada kawasan, supaya sampai Maranatha lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang akan terus beribadah kepada Tuhan Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Haleluya. Jemaat Philadelphia yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita baca Amsal 31, saudara, ayat 10 sampai 31, maka kita akan melihat bahwa di situ ada daftar ciri-ciri dari seorang mempelai wanita, seorang istri yang dipuji, saudara. Bukankah gereja, saudara dan saya, setiap kita adalah mempelai wanitanya Tuhan? Apa salah satu ciri seorang mempelai yang dipuji? Amsal 31 ayat 15a. Ia bangun kalau masih malam lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Saudara, apakah setiap hari kita isi hati kita dengan firman? Pikiran kita dengan firman. Sehingga saudara, meja kehidupan kita penuh dengan makanan rohani. Rema-rema firman, tuntunan profetik, ayat-ayat yang menguatkan, yang menuntun, yang mengingatkan. Jangan sampai saudara ada jiwa-jiwa yang datang ke meja hidup kita, tapi mereka tidak mendapatkan makanan di sana. Saya ulangi saudara, jangan sampai ada jiwa-jiwa yang datang ke meja kehidupan kita, tapi mereka tidak mendapatkan makanan di sana. Bahkan yang lebih parah saudara, kita sendiri tidak bisa memberikan rema firman untuk anak-anak kita. Kita saudara tidak bisa menguatkan pasangan kita, dan kita tidak bisa menguatkan diri kita sendiri. Doa saya saudara lewat firman hari ini, setiap jemaat Philadelphia dapat berkata, di sini ada makanan. Sehingga hidup kita terus Tuhan pakai jadi berkat bagi keluarga Kota Kawasan untuk kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Keluarga besar GB Philadelphia yang terkasih, bukankah Tuhan Yesus adalah pengkhotbah dan pengajar terbaik yang pernah ada di dunia? Dialah firman yang jadi manusia. Dialah roti kehidupan itu sendiri, saudara. Itu sebabnya hari ini saya rindu kita belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana dia menyediakan makanan bagi jiwa-jiwa. Bagaimana saudara cara dia berkhotbah dan mengajar. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyampaikan firman kepada setiap orang, setiap jiwa yang dia temui. Mari saudara sama-sama kita belajar. Buka telinga rohani saudara dan siapkan catatan saudara. Matius 13 ayat 54. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu. Kita lihat saudara, Yesus mengajar di rumah ibadat, artinya sinagoga. Dan mereka takjub dengan hikmat yang Yesus sampaikan. Mungkin saudara berkata, Pastor, tapi kan memang Tuhan Yesus itu Tuhan. Tentulah dia berkata-kata dan mengajar dengan hikmat. Jangan lupa saudara, Tuhan Yesus itu 100% Allah, 100% manusia, dan dia selalu menyingkir dari keramaian untuk berdoa kepada Bapa di surga. Alkitab mencatat pagi-pagi benar dia selalu berdoa. Hari ini saudara, saya ingin katakan mustahil kita dapat punya makanan rohani, punya hikmat, punya pesan profetik kalau kita tidak pernah punya waktu berdoa secara pribadi setiap hari. Matius 22 ayat 33. Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Yohanes 7 ayat 32, 45 sampai 46. Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai dia. Dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Ayat 45. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak membawanya? Jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Saudara, saat imam kepala mengutus pasukan penjaga untuk menangkap Yesus, apa yang terjadi saudara? Mereka malah hampir-hampir percaya. Karena hikmat perkataan pengajaran yang Yesus sampaikan. Setuju dengan saya saudara, Tuhan Yesus adalah pengajar dan pengkhotbah yang terbaik.
Sehingga hari ini saudara ada 3 hal yang kita akan pelajari dari Tuhan Yesus. Supaya di meja kehidupan kita selalu ada makanan, saudara. Supaya saudara kita dapat membagikan firman kepada setiap orang yang kita temui. Supaya kita bisa sungguh-sungguh diutus, diberkati untuk jadi berkat. Yang pertama saudara boleh catat, Tuhan Yesus mengajar dengan otoritas. Tuhan Yesus mengajar dengan otoritas. Saudara, ada perbedaan saat kita berkhotbah, mengajar, bersaksi, menyampaikan kebenaran dengan galak atau dengan otoritas. Saya ulangi. Ada perbedaan saudara antara kita berkhotbah, mengajar, bersaksi dengan galak, dengan berteriak-teriak, dengan marah, versus dengan berotoritas. Saya harap saudara, jemaat Philadelphia tidak merasa Pastor Kevin kalau khotbah itu galak, saudara. Tapi saya berharap, saya berdoa, kalau saudara mendengarkan khotbah yang saya sampaikan, saudara berkata, saya khotbah dengan otoritas. Yaitu apa saudara? Saya begitu percaya dan digerakkan oleh firman Tuhan, sehingga berapi-api. Salah satu khotbah Tuhan Yesus yang paling terkenal saudara adalah khotbahnya di bukit, dalam Matius pasal yang ke-5. Dan kalau kita baca bagian akhir dari khotbah Yesus di bukit itu saudara, yaitu di pasal 7-nya ayat 28-29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Dalam terjemahan aslinya saudara, dengan orang yang berotoritas. Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Saudara, apa masalahnya dengan pengajaran ahli-ahli Taurat? Kalau kita pelajari saudara, para ahli Taurat itu hanya mengajar logos tanpa rema. Sehingga tanpa kuasa saudara, tanpa otoritas, tanpa kehidupan. Tolong digarisbawahi, yes, kita tidak boleh keluar dari firman. Sola Scriptura. Alkitab adalah firman Allah dan kita tidak boleh saudara membagikan pengajaran di luar dari kebenaran firman. Tetapi saudara, apakah setiap ayat yang kita baca lalu kita bagikan, itu kita hidupi dan alami terlebih dahulu? Bulan lalu saudara, saya khotbah tentang saat sedang sakit. Karena apa? Karena saya sedang sakit. Saya alami sehingga saya tahu apa yang menjadi pengalaman saudara, beban pergumulan setiap jemaat yang juga sedang sakit. Dan saya mengajar firman bukan hanya dari pemahaman yang benar, tetapi juga dari pengalaman bersama dengan Tuhan. Saudara sebagai orang tua kepada anak-anak saudara, saksikan bagaimana Tuhan membawa hidup saudara. Bagikan firman, tapi juga bagikan iman saudara. Pengalaman saudara bersama dengan Tuhan supaya itu menjadi teladan buat anak-anak saudara. Saudara sebagai anak kepada orang tua, saksikan bagaimana Tuhan mengubah hidup saudara. Saksikan bagaimana Tuhan menyertai langkah-langkah saudara, orang-orang muda. Saudara sebagai sahabat, saksikan bagaimana Tuhan menolong hidup saudara. Bagaimana Tuhan meluputkan saudara, menyertai. Saudara sebagai rekan kerja, kongsi bisnis, teman arisan, saksikan bagaimana Tuhan berbicara kepada saudara, menuntun setiap langkah saudara dengan tepat, dengan spesifik, dengan tidak terlambat. Saudara, kita harus membagikan firman dengan otoritas. Saudara mau tahu contoh khotbah pengajaran kesaksian seperti ahli Taurat yang tanpa otoritas? Yaitu saudara yang hanya banyak larangan demi larangan. Sama seperti ahli Taurat, menambah 600 lebih aturan setelah 10 perintah Allah. Yang dikhotbahkan, yang dibicarakan, yang disampaikan saudara, hanya larangan demi larangan.
tidak boleh dengar lagu, tidak boleh nonton, tidak boleh make up, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Dan saudara tahu apalagi ciri-ciri ahli Taurat, saudara saat berkhotbah, saat bersaksi, selalu berkata, saya hebat. Selalu berkata, saya disiplin. Selalu berkata, saya kudus, saya benar, dan seterusnya. Apa bedanya dengan Tuhan Yesus, saudara? Tuhan Yesus mengajar, berkhotbah, berbicara dengan penuh anugerah dan kebenaran. Saya ulangi, saudara. Tuhan Yesus mengajar dengan penuh anugerah dan kebenaran. Anugerah itu bicara tentang di tengah kelemahan kita kuasa Tuhan sempurna. Dan kebenaran bicara tentang standar kekudusan Tuhan yang sempurna. Ini yang harus ada dalam setiap perkataan kita kepada jiwa-jiwa. Harus ada anugerah Tuhan dalam hidup kita, tapi harus juga ada kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dulu lemah. Kita punya kekurangan, kita bukan orang hebat atau orang sempurna. Jangan seperti ahli Taurat, saudara, yang selalu membanggakan diri dan sok kuat. Tapi Tuhan Yesus sudah tebus kita dengan darah yang mahal. Roh Kudus sudah mengurapi, memampukan kita. Ini loh rencana Tuhan atas hidup kita. Bukan terus jatuh, tapi bangkit. Bukan terus hancur, tapi pulih. Bukan terus lemah, tapi kuat. Bukan terus terikat, tapi bebas. Katakan amin. Saya berdoa, saudara, supaya seluruh keluarga besar Philadelphia, kita semua terima otoritas surga untuk bersaksi. Untuk jadi berkat, saudara, bagi keluarga, kota, dan kawasan. Untuk supaya lebih banyak lagi jiwa-jiwa diberkati, keluarga-keluarga dipulihkan. Pemimpin-pemimpin masa depan dibangkitkan. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Saya berdoa, saudara, supaya setiap kita menerima otoritas surga. Untuk dapat bersaksi, untuk dapat berkhotbah, dan untuk kita dapat berkata kepada jiwa-jiwa, di sini ada makanan. Yang setuju katakan amin, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara boleh catat, Tuhan Yesus mengajar yang praktikal. Apa, saudara? Tuhan Yesus mengajar yang praktikal. Saudara, Tuhan Yesus menyampaikan hal-hal yang praktikal dan sederhana. Walaupun tidak mudah untuk kita taati, tapi selalu praktikal, saudara. Matius 5 ayat 23-24. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara, ini yang Yesus ajarkan dan sampaikan. Kalau suami istri di rumah, naik mobil menuju ke sentra Philadelphia, hendak untuk beribadah tapi di mobil bertengkar dulu, apa kata firman? Bereskan terlebih dahulu. Kalau kita sebagai murid Kristus masih ada yang mengganjal di hati kita terhadap orang lain, Yesus berkata, bereskan itu sebelum engkau beribadah, sebelum engkau menaikkan pujian, syukur, penyembahan, doa, seruan kepada Tuhan. Praktikal, saudara, walaupun tidak mudah untuk kita lakukan. Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Apa itu tamak, saudara? Serakah dan egois. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hiduplah tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Lukas 6 ayat 38 terjemahan masa kini, berilah kepada orang lain atau jadilah orang yang murah hati, dalam terjemahan lain, saudara, supaya Allah juga memberikan kepadamu. Kalian akan menerima pemberian berlimpah-limpah yang sudah ditakar padat-padat untukmu. Sebab takaran yang kalian pakai untuk orang lain akan dipakai Allah untukmu. Saudara, ini yang Tuhan Yesus ajarkan. Jangan tamak. Jangan jadi orang itu serakah, egois, saudara. Semua untukku, semua punyaku, semua milikku, yang dipikirkan hanya diri sendiri. Karena punya banyak tidak menjamin hidup. Sehari kita hanya bisa makan 3 kali. Itu pun saudara tidak bisa pagi makan enak, sore makan enak, malam makan enak. Pagi makan mie pangsit babi tore, siang makan coto 2 mangkok. Lalu malam, saudara, makan mie kantong dengan ayam mentega. Apa yang terjadi? Kolesterol. Apa yang terjadi?
penyakit. Saudara, kita bisa keliling dunia, tinggal di resort yang mewah, tapi kalau saudara di sana saraf saudara terjepit, saudara tidak bisa enjoy. Jangan tamak saudara, karena hidup itu anugerah Tuhan. Tuhan mau kalau kita diberkati, kita harus jadi berkat. Kita murah hati, kita menolong, kita berbagi saudara, kita jadi perpanjangan tangan Tuhan, kita jadi saluran berkatnya Tuhan. Katakan amin. Bahkan saudara tidak perlu tunggu punya banyak baru bisa jadi berkat. Karena kalau saudara punya yang sedang, dan itu saudara sudah egois, mustahil waktu saudara punya lebih, punya banyak, saudara bisa tiba-tiba murah hati. Justru waktu hanya punya sedang, hanya punya sedikit, tapi saudara belajar murah hati, nanti waktu Tuhan terus tambah-tambahkan dan percayakan lebih banyak, saudara pun juga adalah pribadi yang murah hati, dapat berbagi, jadi berkat. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan, saudara. Kalau kita kembali ke khotbah di bukit, Matius 5, saudara, ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara, kenapa banyak orang tidak bahagia? Karena hidupnya tidak jadi berkat. Karena dia tidak murah hati. Sungguh saudara, yang Yesus ajarkan itu praktikal. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, Tuhan Yesus ajarkan ini sangat praktikal, sangat sederhana. Simple but powerful. Tapi kita yang sering lupa. Padahal kalau kita ingat dan praktekkan, maka hidup kita seperti janji Tuhan akan berbahagia. Berapa banyak saudara kita hari ini khawatir akan hari esok. Yesus berkata, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Hari ini doakan. Hari ini saudara usahakan, perjuangkan. Kalau belum berhasil, belum selesai, belum ada perubahan, besok kita coba lagi. Besok kita doakan lagi. Besok kita perjuangkan lagi. Katakan yes. Ini saudara yang saya selalu usahakan dalam setiap khotbah di Philadelphia. Sesuatu yang penuh otoritas tapi juga praktikal. Saat menghadapi ketidakpastian, kita harus berdoa, berusaha, berserah, tapi akhirnya berdamai. Doakan dulu, coba semua dulu, lalu serahkan kepada Tuhan untuk hasilnya. Bahkan kalau hasilnya pun tidak sesuai dengan kehendak kita, kita taat. Kita berdamai dengan apapun keputusan ketetapan Tuhan bagi kehidupan kita. Saat mendidik anak, harus jelas, belas, dan seperti di kelas. Jangan suruh anak tulis di meja, tapi di buku yang di atas meja, jelas. Jangan kita marah untuk melampiaskan emosi, tapi marah untuk melihat perubahan hidup. Proses pendidikan kepada anak kita harus berulang-ulang seperti di kelas, bahkan kita harus seperti guru yang jadi teladan. Suami dan istri dalam pernikahan, suami harus rela berkorban seperti Kristus, istri harus hormat seperti gereja kepada Tuhan. Apakah saudara memaki Tuhan saat diibadah? Hai, mempelai wanitanya Tuhan, tentu tidak. Sehingga harusnya istri tidak memaki suaminya. Demikian harusnya juga saudara, para suami. Apakah jiwa-jiwa mau kenal Tuhan kalau cara kita sebagai suami kepada istri itu kasar, tidak berkorban, tidak mengasihi? Tentu tidak, saudara. Harusnya kita penuh kasih, rela berkorban seperti Kristus. Ini yang saya coba terus sampaikan kepada jemaat, sesuatu yang otoritas tapi juga praktikal. Bahkan saudara, saya sering terberkati oleh jemaat yang pesan hikmatnya itu juga praktikal. Sehingga bukan hanya apa yang saya khotbahkan, tapi apa juga yang saudara sebagai jemaat berikan sehingga memberkati saya, menguatkan saya. Ada seorang keluarga muda, saudara sampaikan kepada saya, Pastor, kedalaman samudra itu bisa diukur, tapi kedalaman hati siapa yang tahu? Betul juga saudara, samudra memang bisa diukur. Tapi hati orang hanya Tuhan yang tahu, sehingga kita perlu berhikmat.
Ada seorang pendoa saudara sampaikan kepada saya waktu saya berbulan-bulan tidak sembuh kornea mata saya. Dia katakan, "Pastor, bukankah mudah sekali untuk Tuhan menyembuhkan kornea mata pastor yang sedang sakit? Tapi kalau belum, berarti ini hiu kecil supaya pastor tetap segar." Saudara tahu, hiu kecil itu nelayan taruh di kotak tangkapan salmon di tengah samudra supaya salmonnya tetap berenang sehingga waktu sampai di pesisir saudara, di pasar, salmon itu tetap segar. Waktu disampaikan itu praktikal, tapi saya dikuatkan. Yang lain saudara berkata, seorang tenaga medis, "Pastor, kita itu punya mimpi boleh, tapi kita harus lebih fokus kerjakan apa yang di hadapan kita hari demi hari." Ini praktikal, sederhana, simple saudara, tapi powerful. Ini betul. Banyak orang punya kemauan ini dan itu, tapi tidak setia dengan apa yang Tuhan taruh di tangannya, apa yang di depan matanya, apa yang harus dia lakukan hari itu. Harusnya kita lakukan yang terbaik setiap hari. Walaupun masih sederhana, walaupun masih kecil dan tidak muluk-muluk. Di mana saudara saya diberkati dengan pesan-pesan ini? Saya ingin katakan, di rukun. Di komunitas rukun yang ada. Baik itu rukun one on one, waktu ngopi, ya, waktu telepon, baik itu rukun hangout saudara, waktu kongko-kongko atau makan-makan beramai-ramai, ataupun juga di rukun ibadah yang ada setiap minggu, yang ada di setiap pelosok kota Makassar, untuk saudara bisa segera join. Saudara, kita itu didesain oleh Tuhan untuk jadi instrumen bukan ornamen. Saya ulangi, saudara dan saya, kita ini poema, mahakarya Tuhan ciptakan untuk jadi instrumen, not only ornamen. Bukan hanya hiasan, tapi sebuah perabot yang indah, yang berguna, yang berfungsi di rumah Tuhan. Itu sebabnya kita harus, saudara, berada dalam sebuah komunitas yang sehat, karena di situ kita diberkati, tapi akhirnya kita memberkati. Di situ saudara, di rukun, saudara dan saya kita terima hikmat, tapi juga kita membagikan hikmat. Jangan sampai kita hanya seperti ornamen, indah dipandang, tapi tidak berdampak. Harusnya kita semua jadi instrumen. Kita jadi pribadi-pribadi yang dapat berkata, "Mari datang ke mejaku, karena di mejaku ada apa? Makanan. Ada firman, ada rema, ada profetik, ada tuntunan, ada hikmat yang bisa jadi berkat." Itu sebabnya hari ini, mari saudara yang belum bergabung dalam komunitas rukun, segera tanya tentang rukun. Usaha cari tahu. Ambil langkah untuk coba. Saya berdoa saudara, semua kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Kita punya waktu pribadi bersama dengan Tuhan, tapi juga kita membagikan sesuatu yang praktikal dalam hidup kita. Saya percaya saudara akan dikuatkan, diberkati, menjadi kuat, dan akhirnya menguatkan yang lain. Menjadi pribadi-pribadi yang dapat berkata, di sini ada makanan. Sungguh saudara, hidup kita jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, yang mau berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan saudara. Haleluya. Yang ketiga saudara, saudara boleh catat, Tuhan Yesus mengajar dengan gambaran. Apa saudara? Tuhan Yesus mengajar dengan gambaran. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu sering menggunakan perumpamaan dalam pengajarannya. Dan perumpamaan itu bicara soal cerita yang punya gambaran. Tahukah saudara, para pakar setuju bahwa manusia itu berpikir dalam gambaran dan bukan kata-kata. Contoh, kalau saya bertanya, setelah saudara ibadah hari ini, saudara mau makan apa? Pasti yang muncul di pikiran saudara adalah gambar makanannya dan bukan kata-kata dari nama makanan itu. Misalnya saudara mau makan ikan bakar atau sushi. Pasti yang muncul adalah gambar ikan parape, saudara. Atau gambar sushi roll, bukan tulisan abjad. IKANBAKAR. Betul? Gambarnya yang muncul, bukan abjad tulisan ikan bakar. Saudara, gambaran itu punya cara untuk menyita pikiran kita, perhatian kita, perasaan kita. Coba kita sama-sama lihat saudara cerita dan gambaran yang Tuhan Yesus gunakan untuk mengajar, untuk berkhotbah, untuk menuntun. Matius 19 ayat 24-26.
Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, ini adalah sebuah gambaran. Dan saat Yesus sampaikan ini, apa respon para murid? Ketika murid-murid mendengar itu, ayat 25, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapa yang dapat diselamatkan? Murid-murid seolah berkata, mustahil orang bisa selamat karena mana mungkin unta yang besar masuk ke lubang jarum yang kecil. Ayat 26, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Yes, mustahil kita bisa selamat oleh karena perbuatan usaha kebaikan amal kita sendiri. Kaya tidak bisa buat kita beli keselamatan. Terkenal tidak bisa buat kita punya jalur VIP di pintu gerbang surga. Saudara, kita tidak cukup kuat untuk bisa masuk dalam kerajaan surga dengan kekuatan kita sendiri. Tapi bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sukar. Dia mampu lahir jadi manusia, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, menjadikan tempat bagi kita, orang-orang yang percaya, yang sudah ditebus, yang setuju boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Berikutnya Matius 7 ayat yang keempat. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Saudara, balok kayu itu panjang dan besar. Apa saudara? Panjang dan besar. Sedangkan selumbar dalam bahasa Yunani itu karfos, artinya seperti sehelai rambut. Sangat kecil, saudara. Sekarang saudara bisa punya gambaran lewat pengajaran Tuhan Yesus ini, bukan? Bagaimana mungkin kita dengan balok besar di mata kita, yang panjang dan lebar, lalu kita sibuk mau membersihkan sehelai rambut di mata orang lain. Harusnya masing-masing kita itu cepat-cepat introspeksi diri, cepat-cepat bercermin, saudara, bukan sibuk mengacungkan jari. Katakan amin. Pertanyaannya, saudara, apakah kita sungguh-sungguh merenungkan firman yang kita baca dan hikmat yang Tuhan berikan, sehingga saat kita bagikan kepada orang lain, mereka dapat dengan mudah menangkap pesan Tuhan. Seperti teladan Yesus yang berkhotbah dengan otoritas, berkhotbah dengan praktikal, tapi juga berkhotbah dengan gambaran yang membekas di pikiran pendengarnya. Dan saya bicara ini, saudara, bukan hanya dalam konteks berkhotbah, tapi saudara, dalam konteks bagaimana saat kita menjadi tempat curhat. Saya selalu katakan bahwa mimbar kita bukan hanya mimbar di gereja, tapi meja makan kita itu mimbar kita di keluarga. Meja kantor kita itu mimbar kita di marketplace. Meja kelas kita itu mimbar kita di sekolah kita, di kampus kita. Bagaimana saudara waktu kita jadi tempat curhat? Saat saudara memberi saran, saat saudara memberikan masukan, memberikan pendapat ilahi. Contoh dan gambaran apa yang saudara gunakan? Bagaimana saudara menggambarkan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saudara, kepada jiwa-jiwa, kepada anak saudara, kepada keluarga saudara. Karena 1 Petrus 3 ayat 15 dalam terjemahan masa kini berkata, saudara, tetapi di dalam hatimu hendaklah kalian memberikan kepada Kristus penghormatan yang khusus yang sesuai dengan kedudukannya sebagai Tuhan. Apa? Hendaklah kalian selalu siap untuk memberikan jawaban kepada setiap orang yang bertanya mengenai harapan yang kalian miliki. Saudara, hari ini sebagai orang-orang yang memiliki pengharapan dalam hidup kita, kita harus selalu siap, kata firman Tuhan, untuk membagikan pengharapan itu. Artinya untuk cerita tentang Tuhan Yesus. Untuk bersaksi, saudara, tentang pengalaman kita, bagaimana Tuhan menolong kita. Bagaimana Dia baik dalam kehidupan kita. Tahukah saudara, Tuhan izinkan saudara lewati lembah supaya kalau saudara sudah luput dari situ, saudara bisa menuntun yang lain keluar dari lembah yang sama. Jangan sampai saudara, kita hanya simpan kebaikan Tuhan untuk diri kita sendiri. Apa kebaikan Tuhan? Bulan lalu saya sampaikan, Dia yang mengampuni dosa kita, menyembuhkan penyakit kita. Saudara, kita harus bagikan itu. Kita harus ceritakan itu. Dengan gambaran supaya jiwa-jiwa menangkap pesan Tuhan. Hari-hari ini saudara, jiwa-jiwa sedang lapar akan kebenaran, akan kesaksian hidup anak-anak Tuhan. Jangan saudara simpan pengharapan yang saudara miliki akan hari esok. Saudara harus bagikan. Tidak ada kata pemalu.
Tidak ada kata tidak berani, saudara. Kita harus bagikan kata firman. Saya berdoa jemaat Philadelphia hari ini kita semua diperlengkapi, dipersiapkan untuk terus jadi berkat bagi keluarga, kota, dan kawasan. Saudara dapat berkata seperti Tuhan Yesus, yaitu dengan hikmat. Menanamkan gambaran-gambaran ilahi. Dan semua kita, keluarga besar Philadelphia, dapat berkata kepada jiwa-jiwa, di sini ada makanan. Di hidupku ada makanan. Di gerejaku ada makanan firman Tuhan. Dan Tuhan yang akan terus menyediakan dan Dia yang akan terus menuntun kita. Yang setuju katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Saudara, di sini ada makanan. Saya berdoa supaya di meja kehidupan kita selalu ada makanan rohani bagi jiwa-jiwa yang lapar akan kebenaran. Belajar dari Tuhan Yesus, saudara. Setelah kita memiliki waktu-waktu pribadi dengan Tuhan dalam doa, dalam perenungan firman yang pertama, Tuhan Yesus mengajar dengan otoritas. Saudara, ini bicara tentang pengalaman kita dengan Tuhan. Kita alami anugerah Tuhan. Tapi di saat yang bersamaan kita terus mengejar kebenaran, kekudusan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus mengajar yang praktikal, sampaikan pesan yang sederhana kepada keluarga kita, kepada sahabat, kepada komunitas kita, di mana Tuhan tempatkan kita, saudara. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus mengajar dengan gambaran. Renungkan firman yang saudara baca. Renungkan kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada saudara. Lalu taburkanlah benih kesaksian itu ke ladang hati setiap jiwa-jiwa yang sedang haus dan lapar akan kebenaran, saudara. Dan saya percaya ada gambaran-gambaran yang akan membekas dalam hati, pikiran mereka. Saya percaya, saudara, bukan hanya di mimbar Philadelphia, jiwa-jiwa diberkati dengan makanan. Saya berdoa dari setiap meja kehidupan jemaat Philadelphia. Jiwa-jiwa akan dikenyangkan dengan kebenaran. Mereka akan dipulihkan, mereka akan dibebaskan. Meja keluarga saat makan, meja kerja di kantor, meja kelas saat belajar, meja kafe saat hangout. Jiwa-jiwa di kota Makassar, saya doa, akan mendapatkan makanan rohani yang memulihkan hidup mereka lewat saudara yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu saat saya ke rumah duka, salah seorang bersaksi bahwa dia ada di Philadelphia sejak tahun 71. Dia cerita bagaimana dulu, saudara, gereja itu atapnya rumbia, atapnya dedaunan sehingga kalau hujan itu bocor. Tanpa AC sehingga kepanasan, berdebu, bangkunya kayu sehingga kalau duduk lama itu pegal, saudara. Tapi saat itu ada makanan rohani. Saya berdoa, saudara, jangan semua fasilitas gereja akhir zaman modern ini menyilaukan mata kita. Gereja bukan tentang LED-nya, gereja bukan tentang light, sound, lounge, lift, media. Walaupun semua itu baik, tapi yang terutama, saudara, di rumah Tuhan harus ada makanan rohani. Supaya jiwa-jiwa bisa dapat makan, saudara. Mari, setiap kita jadi gereja yang menyediakan makanan bagi jiwa-jiwa. Saudara dan saya masing-masing kita adalah bait Allah. Sampai Maranatha, saya doa di meja kita selalu ada makanan. Di rumah Tuhan selalu ada makanan. Supaya jiwa-jiwa dapat mengenal Tuhan. Lebih banyak lagi jiwa diselamatkan. Kita diberkati jadi berkat bagi keluarga, kota, kawasan untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Sebelum saya berdoa, saudara, Yesaya 55 ayat 2b dan 3a. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Saudara, Tuhan yang kita sembah, Dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Setelah save, lalu set free, dan akhirnya send, saudara, tahukah saudara bahwa setelah itu, kita juga alami yang namanya sustain. Saudara, Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang memulihkan, membebaskan kita, Tuhan yang mengutus kita, Dia Tuhan yang sama, yang menyediakan apa yang kita perlukan. Dia Tuhan yang sama, yang menopang setiap langkah kita. Dia Tuhan yang sama, yang menyertai hidup kita, saudara.
Tuhan yang mengutus kita sanggup untuk menyediakan apa yang kita butuhkan. Dia sanggup untuk memelihara kehidupan kita sekeluarga. Hari ini kalau saudara sedang melayani Tuhan, bersaksi. Melayani jiwa-jiwa jadi berkat. Percayalah, orang yang melayani Tuhan pasti akan mengalami Tuhan. Janda yang memberikan makan, dia pun mendapatkan makanan untuk keluarganya. Para murid yang bertugas membagikan ikan dan roti, pulang masing-masing dengan satu bakul. Bukan hanya untuk mereka, tapi cukup untuk seisi rumah mereka. Saya berdoa, pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup saudara sekeluarga. Ada makanan setiap hari, bahkan lebih, sehingga kita terus jadi berkat. Ada makanan rohani untuk jiwa saudara sekeluarga, bahkan untuk jiwa-jiwa. Tapi juga ada makanan jasmani. Karena Tuhan adalah gembala yang baik, yang menuntun kita ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Dia sanggup untuk menolong, dia sanggup untuk menyediakan apa yang kita butuhkan. Sama-sama saudara kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mau di akhir zaman ini saat jiwa-jiwa lapar akan kebenaran. Di meja kehidupan kami Tuhan, kami bisa menyediakan makanan buat mereka. Kami berdoa di Philadelphia, terus ada makanan rohani yang sehat. Supaya lebih banyak lagi jiwa-jiwa bisa diselamatkan. Tapi bukan hanya diselamatkan, jiwa-jiwa dapat diperlengkapi untuk diutus jadi berkat. Hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk semua yang masih malu, semua yang masih ragu, untuk bersaksi, untuk membagikan firman. Aku berdoa urapan Tuhan mengalir. Engkau tidak akan lagi simpan pengharapan yang ada dalam hatimu, tapi engkau akan bagikan itu dengan otoritas, dengan praktikal, dengan gambaran seperti teladan Yesus. Dan sungguh hidupmu Tuhan pakai untuk jadi berkat. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan untuk semua umat-Mu yang terus setia melayani-Mu. Apa yang mereka butuhkan Tuhan, Engkau cukupkan tepat pada waktunya. Hamba-Mu tahu, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Engkau yang akan terus menopang kehidupan mereka. Sustain them. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir ibadah ini mari kita datang kepada Tuhan, kita nyanyikan Dancing My Soul, Dancing My Soul, My Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Dances my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Dancing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Dancing my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Bapak, terima kasih untuk hari ini, untuk ibadah yang memberkati umat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan, memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat, dengan berkat
daripada Tuhan. Terus Engkau pakai, Engkau urapi Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Mengajarkan kebenaran demi kebenaran. Sehingga Tuhan, setiap umat Tuhan bisa bertumbuh semakin dewasa di dalam kehidupan iman kekristenan mereka. Terima kasih semua yang melayani hari ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati setiap pribadi, keluarga, kesehatan, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan kesaksian umat Tuhan. Seluruh persembahan umat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.